Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan sore hari ini kembali kami akan hadirkan sebuah kajian ilmiah yang kami pancarluaskan dari Kota Bandung, Jawa Barat bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Dan kembali di Jumat sore ini kita akan mengkaji kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala dalam judul bahasan kita, yakni penjelasan kalimat Tauhid bagian yang ketiga. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga bertanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baik, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal maskura wa mahjura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota, dan radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Tauhid dalam pembahasan keutamaan Tauhid. Salah satu ayat yang dibahas oleh muallif di dalam bab ini adalah Al-Baqarah 165. Allah berfirman di dalam ayat tersebut, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan sesembahan selain Allah. Mereka mencintai sembahan itu seperti mencintai Allah. Ke Allah cinta, ke sesembahan lain juga cinta dengan kadar kecintaan yang sama. Ini syirik di bidang mahabbah. Lalu Allah menyatakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang beriman lebih besar kecintaannya kepada Allah.
Ini Al-Baqarah 165. Dari ayat ini ada beberapa faedah. Pertama, anna man ahabba ahadan ma'allah fahuwa musyrikun syirkan fil mahabbah kahali ahlil jahiliyah yuhibbuna asnamahum kahubbillah. Ayat ini menjelaskan siapa yang mencintai makhluk sama dengan kadar kecintaannya kepada Allah. Ke Allah cinta, tapi ke makhluk juga cinta. Siapapun makhluk itu termasuk orang tua, guru, anak, atau yang lainnya. Apalagi dunia, cinta harta, kekuasaan, popularitas, kadar kecintaannya sama dengan mencintai Allah. Dia syirik dalam bab mahabbah. Seperti orang-orang musyrik mencintai berhala-berhala mereka sama kadarnya dengan mencintai Allah. Dan ada ancaman dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah At-Taubah ayat ke-24 Allah menyatakan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasada wa masakinu taradawna ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Katakan oleh Muhammad, apabila bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, kerabat, keluarga kalian, harta-harta yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, kalau semua itu lebih kalian cintai daripada mencintai Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya, tunggu sampai Allah menurunkan azabnya kepada kalian. Itu ancaman Allah kepada orang yang mencintai makhluk sama dengan mencintai Allah dan Rasulnya, apalagi lebih. Sampai untuk menyenangkan orang yang dicintainya, syariat Allah dilanggar, ketetapan Nabi, sunnah Nabi dilecehkan. Itu berarti menunjukkan mencintai makhluk melebihi kecintaannya kepada Allah. Boleh mencintai makhluk, tapi kadarnya harus di bawah itu. Bahkan harus mencintai makhluk, mencintai orang tua wajib, mencintai sesama muslim wajib, sebagai konsekuensi dari iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Mu'min itu saudara. Ke saudara wajib ada cinta. Cinta kepada sama mu'min adalah aplikasi dari keimanan. La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian gak bisa masuk surga sebelum beriman. Kalian tidak dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai. Mencintai sama mu'min wajib. Orang tua, anak, pasangan, kerabat wajib dicintai, tapi kadarnya itu harus jauh di bawah kecintaan kita kepada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya. Ini poin pertama. Faedah kedua, bayanu a'zami arkanil ibadah wahiyal mahabbah. Liannal mahabbah tulqil amda fi tariqillah, walidha ja'alaha Ibnul Qayyim kara'si ta'ir idza quti'a halaqat ta'ir. Ayat ini pun menjelaskan agungnya salah satu rukun ibadah, yaitu mahabbah.
Kita pernah jelaskan ada 3 rukun ibadah. 3-tiganya harus disertakan di dalam setiap ibadah kita. Harus 3-tiganya ini. Ya, rukun yang terbesar mahabbah. Ibadah kita wajib disertai dengan mahabbah kepada yang kita sembah, kepada Allah. Bayangkan kalau salah satu motivasi kita ibadah karena cinta kepada Allah. Dan alasan mencintai Allah itu luar biasa banyak. Karena Allah sudah sayang, sudah baik, sudah banyak memberikan kenikmatan yang gak terhitung kepada kita. Maka wajib kita mencintainya. Kalau ada orang banyak jasanya, baik, lembut, perhatian, suka ngasih, pasti kita suka ke dia, pasti kita sayang. Itu orang yang pemberiannya nggak seberapa. Ini Allah pemberiannya kepada kita, walau kita durhaka, nikmatnya nggak pernah berhenti kepada kita. Padahal kitanya durhaka kepada dia. Apakah ketika kita maksiat kepada Allah, nikmat ini langsung dicabut? Kan tidak. Tetap setiap detik kenikmatan itu Allah berikan ke kita. Layak kita mencintainya. Nah, kalau yang memotivasi ibadah kita itu mahabbah, cinta kepada Allah, pasti enjoy, pasti menikmati ibadah tersebut. Pasti menikmati dialog kita dengan Allah, pendekatan diri kita kepada Allah yang kita cintai dengan kadar cintaan terbesar, betah ibadahnya. Kedua rukun lain, khauf dan roja. Sertakan 3 ini, ada mahabbah yang menyebabkan kita senang, suka, enjoy, menikmati ibadah. Ada khauf, takut. Antara cinta dengan takut ini 2 hal yang gak bisa dipisahkan. Setiap yang kita cintai pasti kita takuti. Kita cinta ke istri kita kan, takut gak? Takut istri kita gak perhatian, takut istri kita ini umpamanya mencintai lelaki lain, takut istri kita cuek, takut istri kita meninggalkan kita. Itu pasti tuh. Yang kita cintai pasti sekaligus yang kita takuti. Allah kita cintai sekaligus kita takuti. Takut dia murka, takut dia ini benci kepada kita, takut semua pengorbanan ibadah kita ditolak karena kurang berkualitasnya ibadah kita. Dan yang ketiga, roja, bukan nama radio, berharap, harapan. Cinta, harapan, takut, 3 hal yang gak bisa dipisahkan dalam ibadah. Seburuk-buruk ibadah kita, ada aja harapan ibadah kita diterima, berharap Allah ridho, berharap Allah mencintai, berharap Allah merahmati, berharap Allah mengampuni dosa kita, berharap Allah memasukkan kita ke surga. Ini 3 rukun ibadah, mahabbah, khauf, dan roja. Dan yang paling besar mahabbah. Karena mahabbah ini bisa menuntun hamba untuk istiqomah di jalan Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim, al-mahabbah karra'sit ta'ir. Mahabbah ibarat kepala bagi burung, idza quti'a halakal ta'ir. Kalau diputus, dipatahkan, musnah, binasa, mati ini burung. Semua orang, semua makhluk kepalanya diputus sudah mati. Mahabbah dalam ibadah ibarat kepala bagi makhluk. Ibadah tanpa mahabbah sudah tidak akan diterima. Karena apa? Karena ibadah tanpa mahabbah tak akan ada kenikmatan di dalam melakukan ibadah tadi. Inilah faidah kedua. Faidah ketiga, anna mahabbatas syakhsi lillah wa fillah min mukmilati mahabbatillah. Ayat ini menjelaskan bahwa mencintai orang
karena Allah, di jalan Allah, termasuk penyempurna cinta kita kepada Allah. Kenapa? Allah memerintahkan kita mencintai beberapa makhluk, mencintai para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama, para wali Allah, wajib kita cintai. Jangankan itu, sesama muslim biasa wajib dicintai. Allah juga menyuruh kita mencintai beberapa tempat tertentu, masjid, tempat ibadah, apalagi Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Allah juga menyuruh kita mencintai waktu-waktu tertentu, mencintai bulan Ramadan, mencintai bulan haram, seperti sekarang kita ada di bulan haram, bulan Dzulqa'dah. Kenapa mencintai? Karena di bulan haram ini pahala dilipat gandakan, tapi dosa juga lipat gandakan. Hati-hati ikhwah, sekarang bulan haram, jaga diri kita dari berbuat kezaliman atau dosa lain. Dilipat gandakan tuh dosanya juga, ya. Nah, mencintai makhluk yang Allah perintahkan untuk dicintai termasuk penyempurna cinta kita kepada Allah. Man ahabba lillah wa abghadha lillah. Siapa yang cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Mencintai karena Allah itu mencintai apapun yang Allah perintahkan untuk dicintai. Para nabi, para rasul, para ulama, tempat ibadah, dan benci karena Allah. Membenci orang-orang, benci kepada setan, iblis, benci kepada orang-orang kafir, benci kepada kekufuran, kemusyrikan, kebid'ahan, kemaksiatan, benci kepada tempat-tempat maksiat, itu benci karena Allah. Ini semua penyempurna cinta kita kepada Allah. Jangan sampai kita mencintai sesuatu yang Allah benci, atau sebaliknya membenci sesuatu atau seseorang yang Allah cintai. Oh, bahaya itu. Man ada waliyan, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa orang yang memusuhi wali-waliku, aku kumandangkan genderang perang kepada orang itu. Tuh, Allah mencintai walinya, oleh kita dibenci. Oh, bahaya, ngajak perang kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah poin yang ketiga. Keempat, wujubul ikhlas fi mahabbatillah. Walida qala ta'ala walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ayat ini menerangkan wajibnya ikhlas di dalam mencintai Allah. Apa maknanya? Maknanya mencintai Allah itu dalam setiap keadaan, senang ataupun susah, gembira ataupun sedih, suka ataupun sedang duka, sedang lapang atau sedang sempit, kecintaannya kepada Allah tidak berubah. Tidak seperti peribahasa, ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang, gitu kan? Itu mah sayang nanti karena uang. Kepada Allah nggak boleh seperti itu. Orang kafir, orang musyrik hanya mencintai Allah dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, dalam keadaan kepepet, terancam nyawa. Tapi dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira, Allah ditinggalkan, kembali kepada sesembahannya. Sebagaimana firman Allah dalam beberapa ayat, diantaranya tuh surah Al-Ankabut 65. Allah menyatakan, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ini orang musyrik nih. Apabila orang musyrik itu naik perahu di tengah lautan, diterjang gelombang,
Wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka itu diombang-ambingkan oleh gelombang di tengah lautan, nyawanya terancam, da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas. Sesembahan-sesembahannya, patungnya diabaikan, dibuang ke laut. Sebagaimana dikatakan innahum kanu yahmiluna asnamahum fa idza ja'a ar-rih wa hashaw minal halaq ramau bi asnamihim fil bahr. Mereka orang musyrik kalau bepergian kemana saja termasuk ke lautan, sesembahannya itu dibawa, patungnya itu. Ketika di tengah lautan diserang oleh gelombang yang mengancam nyawa mereka, mereka buang patung yang mereka sembah ke lautan, murni ibadahnya, berdoanya kepada Allah. Dan dikabul oleh Allah. Da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa secara ikhlas kepada Allah. Falamman najjahum ilal barri, ketika mereka diselamatkan kembali ke daratan, idzahum yusyrikun, mereka musyrik lagi. Kalau sudah selamat, sudah senang, sudah tenang, kembali ke sesembahannya. Ketika kepepet, hanya kepada Allah. Jadi orang-orang musyrik zaman dahulu, musyriknya itu ketika senang, ketika ditimpa musibah, murni ibadah kepada Allah. Agak sedikit mending dibanding orang zaman sekarang dalam keadaan senang menyembah berhala, ketika datang bencana mereka malah bukan minta bantuan keselamatan kepada Allah, malah minta keselamatan ke penghuni gunung, ke penghuni penguasa lautan, dilarungkan sesajen. Ada yang begitu? Ada. Ketika ditimpa musibah, musyriknya lebih pekat. Ketika diberi kesenangan, tetap musyrik. Orang musyrik zaman dahulu ketika terancam nyawanya, patungnya dibuang ke lautan, murni mukhlishina lahuddin, da'awullaha mukhlishina lahuddin, berdoa kepada Allah secara ikhlas. Seorang mukmin cintanya, ibadahnya kepada Allah tanpa mengenal situasi, waktu, keadaan. Mau senang, mau susah, tetap cinta ibadah kepada Allah. Mau terancam nyawanya, mau aman, tetap cintanya, ibadahnya kepada Allah, murni tulus. Kenapa? Karena orang mukmin tahu ada keuntungan besar di balik mencintai Allah. Ini yang memotivasi kita, makin berharap terhadap keuntungannya, makin besar cinta kita kepada Allah. Apa keuntungannya? Banyak. Pertama, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan. Perbuatan kita mencintai Allah, Allah akan balik mencintai kita. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. 2 kali balasan dari Allah. Kita cinta kepada Allah, balasannya 2. Allah mencintai kita dan diampuni dosa-dosa kita. Tuh. Allah mah kalau memberi balasan terhadap kebaikan nggak pernah setimpal dengan kebaikan kita, tapi berlipat-lipat. Makanya keliru kalau umpama ada orang berbuat kebaikan, kita doakan semoga Allah membalasmu dengan yang setimpal. Enggak, berlipat-lipat. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan cara berjalan, aku akan mendekatkan diri kepada dia dengan cara berlari.
hambaku mendekatkan dirinya kepadaku 1 jengkal, aku datangi dia sehasta, gitu. Dia mendatangi aku sehasta, aku datangi dia sedepa, 2 kali lipat. Respon Allah kepada aksi kita. Jadi pertama, kalau kita mencintai Allah, Allah pasti mencintai kita. Sebesar apa cinta kita tergantung sebesar apa cinta kita kepada Allah. Lebih besar lagi. Itu keuntungan pertama yang memotivasi kita untuk cinta kepada Allah. Apa untungnya? Oh, banyak. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'ataitu wa in sa'adani la'idannahu. Kalau aku sudah mencintai hambaku, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya lah dia melihat. Aku akan menjadi kedua tangannya, dengannya lah dia bertindak. Aku akan menjadi kedua kakinya, dengannya lah dia melangkah. Kalau dia minta sesuatu, pasti akan aku beri. Kalau dia butuh perlindungan, pasti akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu penyebab Allah cinta kepada kita karena kita mencintai Allah. Kedua, mencintai Allah itu bisa menyebabkan manisnya iman di dalam hati. Allah yang kasih perasaan itu kepada kita. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara. Siapa orang yang memiliki ketiga perkara ini dalam dirinya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman itu banyak wujudnya. Salah satunya kata Imam An-Nawawi, halawatul iman tashmulu al-khusyu' fis shalah. Manisnya iman itu mencakup khusyuk dalam sholat. Salah satu di antara 3 perkara yang menyebabkan teraihnya manisnya iman adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain-lainnya. Kita diperintahkan mencintai yang lain-lain, mencintai sesama mukmin, orang tua, pasangan, anak, gitu ya. Tapi cinta kepada Allah dan Rasul harus jauh di bawah itu, di atas itu. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi kalau seseorang mencintai Allah, Allah kan kasih halawatul iman. Manisnya iman, ketenangan jiwa, ketentraman batin, teduhnya hati, dan betah ketika ibadah. Dia merasakan kelezatan rohaniah ketika beribadah kepada Allah. Itu manisnya iman. Dan banyak lagi tuh keuntungan dari mencintai Allah yang menjadi motivasi kita untuk mencintai Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang menyebabkan seorang mukmin cintanya kepada Allah tulus dalam keadaan senang atau susah, suka atau duka, aman ataupun takut, cintanya kepada Allah tak berubah, ya. Inilah ayat tentang pentingnya tauhid di bidang mahabbah. Dalil berikutnya, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla." Siapa yang berkata, kalau berkata ada gerakan lisan, tidak hanya di hati,
Siapa yang berkata la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak selain Allah, lalu konsekuensinya dia kufur kepada sesembahan selain Allah, kufur kepada tagut. Tagut itu kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Salah satu makna tagut, segala hal yang disembah selain Allah dan dia ridho disembah. Kalau zaman bahula seperti si Fir'aun, seperti Raja Namrud, seperti penguasa di zaman Ashabul Kahfi, itu disembah dan ridho, senang disembah, malah siapa yang tidak menyembah dirinya dihukum. Itu tagut. Adapun kalau ada orang disembah tapi dia tidak ridho, bukan tagut. Ada orang yang disembah tapi tidak ridho, ada. Nabi Isa disembah tapi enggak, pasti tidak ridho. Nabi Uzair disembah, pasti tidak ridho. Nabi Muhammad SAW ada yang menyembahnya, ada. Yang sujud menghadap kuburannya ada. Saya tidak minjem mata, tidak minjem telinga, lihat sendiri, dengar sendiri orang sujud di kuburan Nabi SAW di Madinah. Ada yang seperti itu. Ridho enggak? Ya pasti tidak ridho lah. Bukan tagut. Malaikat disembah, pasti mereka tidak ridho, bukan tagut. Jadi tagut itu disembah dan dia ridho, itu tagut. Nah, sesembahan selain Allah wajib untuk dikufuri, diingkari. Siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah dan dia kufur kepada sesembahan selain Allah, haramlah hartanya, darahnya, dan hisabnya tergantung Allah, terserah Allah. Maksud haram darahnya, darahnya tidak boleh dialirkan, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dilukai, bahkan tidak boleh disakiti walaupun hatinya, tidak boleh dizolimi. Dan yang dimaksud haram pula hartanya, tidak boleh diambil secara tidak sah, seperti ditipu, dicuri, dirampas, dirampok, kecuali dengan jalan syar'i seperti jual beli, seperti hadiah, menghadiahi, boleh. Itu dengan ridho dan ridho, itu mah nggak apa-apa, halal. Tapi dengan cara yang tidak syar'i haram. Tidak boleh disakiti, apalagi dialirkan darahnya, dilukai, apalagi dibunuh, dan tidak boleh hartanya diambil secara tidak benar. Adapun hisabnya itu terserah Allah. Dan ini menunjukkan salah satu keutamaan tauhid, siapa yang bertauhid terjamin hartanya, terjamin darahnya, terjamin juga kehormatannya, nggak boleh dihinakan, nggak boleh dicela, nggak boleh dibully, nggak boleh dicaci maki, nggak boleh dihina, nggak boleh direndahkan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Hai orang beriman, jangan saling menghina. Boleh jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Wanita juga begitu. Wala talmizu anfusakum. Jangan saling merendahkan. Wala tanabazu bil alqab. Jangan saling memberi gelar-gelar buruk. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsam. Jauhi suudzon kepada sesama muslim. Wala tajassasu. Enggak boleh tajassus, ngorek-ngorek, nyari kesalahan, kekurangan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan saling menggibahi. Itu semua menyakiti hati walaupun tidak luka. Badannya tidak luka, tidak sakit, tidak berdarah, tidak mati, hatinya yang sakit, haram. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, istiratul lafdil qaul fi syahadah fala budda min at-talaffuz biha kama salafa dzikruhu. Pertama, disyaratkan melafadzkan ucapan dua kalimat syahadat. Bagi orang kafir yang mau masuk Islam, dua kalimat syahadat itu nggak boleh hanya di dalam hati, nggak boleh.
diucapkan secara lisan. Karena Nabi mengatakan mangqala la ilaha illallah, siapa yang berkata ada gerakan lisan. Jadi harus dilafadzkan. Ini pertama. Kedua, anna min nawaqidit tauhid ay ya'taqida wa ay yuqirra syakhsan bisihati dinin ma'al islam aw ya'taqidu bi anna al-islam huwa ad-dinus sahih lakinnahu la yakfuru bi ghairihi minal adyan, la yukaffiru bi ghairi minal adyan, wa hadha mukhalifun li qawlihi ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faidah kedua, hadis ini menerangkan bahwa di antara perusak tauhid, di antara hal yang membatalkan tauhid adalah orang yang meyakini kebenaran agama lain selain agama Islam. Ada agama lain yang benar selain Islam, atau meyakini Islam agama yang benar tapi tidak mengkafirkan agama lain. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan inti tauhid yang didakwahkan oleh seluruh nabi. Allah berfirman dalam surah An-Nahl 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah mengutus orang rasul ke setiap umat yang semua rasul menyerukan sembah hanya Allah, jauhi taghut. Taghut itu sesembahan selain Allah. Agama lain tidak menyembah Allah tapi menyembah selain Allah. Dan itu sudah menyimpang dari tauhid. Ada sesembahan yang dianggap benar selain Allah. Makanya siapa yang menganggap benar kepada agama selain Islam berarti menganggap ada sembahan yang sah selain Allah. Sudah gugur tauhidnya tuh. Maka tauhidnya rusak. Ucapan la ilaha illallah yang artinya tidak ada sembahan hak yang benar selain Allah gugur dengan meyakini ada agama lain yang juga benar. Kalau ada agama yang benar yang juga dianggap benar, berarti yang disembah oleh agama itu dianggap sesembahan yang sah selain Allah. Gugur tuh tauhidnya. Ada nggak selain Islam tapi menyembah Allah? Ada. Orang musyrik menyembah Allah. Kenapa disebut musyrik? Mereka juga menyembah selain Allah. Ada mungkin agama yang menyembah Allah tapi menyembah juga selain Allah, itu musyrik tuh. Musyrik itu bukan tidak menyembah Allah. Orang musyrik dulu menyembah Allah. Kenapa disebut musyrik? Menyembah kepada selain Allah juga. Faidah ketiga, sekarang sedang marak nih. Anna da'wata fi hadha zaman ila wihdatil adyan kufrun sharihun bin nasi hadzal hadis. Hadis ini menerangkan bahwa seruan ajakan di zaman ini untuk penyatuan agama, menganggap semua agama benar, menganggap surga itu bukan monopoli orang Islam, agama lain bisa masuk surga. Ini kekufuran yang jelas berdasarkan nas hadis ini. Karena kalau ada agama lain yang tidak menyembah Allah dianggap benar ke surga, berarti ada sesembahan lain yang hak selain Allah. Kalau ada agama lain yang dianggap benar, batal nih ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu surah Ali Imran 85. Siapa orang yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima agama itu. Semua ibadah yang dilakukan dalam agama itu ditolak dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Termasuk ada orang yang menyatakan ada orang kafir tapi jasanya besar kepada kemanusiaan.
menciptakan lampu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Ukhuwah jadi terang benderang. Jadi manfaatnya kepada seluruh manusia di dunia besar. Masa yang kayak begitu ke neraka? Ada kan yang ngomong begitu? Dia nggak paham tauhid. Jangankan orang kafir, sekarang orang Islam beramal amal sosial, tapi motivasinya dunia bukan akhirat. Menolong orang asal dipuji, menolong orang asal dibayar, menolong orang asal timbal balik. Itu nggak diterima oleh Allah. Jangankan itu, sholat tapi ria, ingin diapresiasi orang, terancam fawailul lil musallin. Salat ibadah 99 karena Allah, 1%-nya ingin dipuji manusia, batal. Bukan batal salatnya, pahalanya. Fawailul lil musallin. Salah satunya alladzina hum yuraun, riya. Bukan karena Allah. Atau ada orang salat tapi motivasinya bukan ingin pahala, bukan ingin ampunan, bukan ingin mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, tapi dunia. Saya mah sholat teh ingin kaya, saya mah sholat teh ingin karirnya nanjak, saya sholat teh ingin agar dagangan saya laris, saya nggak butuh pahala, nggak butuh ampunan. Sholat kayak gini gimana? Bukan lillahi ta'ala, ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Karena bukan karena Allah, bukan ingin memperoleh akhirat apa-apa yang ada di sisi, tapi ingin dunia. Ini orang Islam. Sekarang ada orang non-muslim kafir melakukan aksi sosial yang manfaatnya ke banyak orang. Apakah diterima? Pastilah tidak, karena bukan karena Allah. Sekarang ada 3 orang manusia hebat dengan 3 amalan hebat. Orang yang berjihad sampai mati syahid, ulama yang sehari-hari yang ngajar, belajar baca Quran, hartawan yang dermawan, tapi niatnya ria, bukan karena Allah. Niatnya bukan untuk akhirat sebagian besar, tapi untuk dunia, untuk dipuji orang sebagian kecil. 3-tiganya ke neraka. Itu orang muslim loh. Apalagi seorang orang kafir pasti berbuat sesuatu bukan karena akhirat. Belum tentu dia yakin akan adanya akhirat. Pasti bukan karena Allah, karena dia tidak meyakini Allah. Apa mungkin bisa diterima? Tidak. Semua amalan agama lain ditolak setelah ada Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain Islam, ditolak, tidak diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Maka fala yumkinu ayyajtami'al haqqu ma'al batil. Fataqribul adyan wa tansiq bainaha dakwah kufriyah. Tidak mungkin bisa menyatu antara hak dan batil. Maka pendekatan, apalagi penyatuan agama-agama, disamakan semua agama baik dan benar, itu dakwah kufriyah. Kalau ada yang menyatakan semua agama mengajarkan kebenaran, ngaco tuh orang. Selain Islam mengajarkan keburukan. Tapi bukankah mereka mengajarkan berbuat baik? Iya, dari sisi itu mah. Tapi keburukan yang mereka ajarkan menyembah kepada selain Allah, syirik, dan itu sebesar-besar keburukan, seburuk-buruk keburukan, sejelek-jelek kejelekan, sezolim-zolim kezoliman. Inna syirka la zulmun azim. Jadi baik buruknya jangan hanya dilihat dari satu sisi saja. Oh, ini sisinya mengajarkan berbuat baik, menolong orang. Iya, dari situ, tapi lihat kepada Allah. Dia baik kepada sesama manusia, buruk kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penganut agama lain kepada Nabi mengakui tidak? Ya pasti tidak. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak beriman, tidak mengakui sebagai Nabi. Itu aja sudah keburukan yang sangat besar. Kepada Allah mereka menyembah enggak? Tidak, itu keburukan terbesar, dan itu mereka ajarkan.
Jadi kalau ada orang menyatakan semua agama mengajarkan kebaikan, dia memahami kebaikan secara parsial. Yang dimaksud baik itu baik kepada sama manusia, tapi buruk kepada Allah dan Rasulnya tidak dinilai itu. Tidak jadi poin penilaian mereka, keliru besar, ya. Adapun amma muhawaratu ahlil adyan fala ba'sa biha. Adapun kalau dialog lintas agama, maka dibolehkan dengan cara yang baik. Al-Quran menjelaskan, Nabi SAW melakukan. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut 46, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kalian berdebat dengan ahlul kitab. Ahlul kitab itu penganut agama lain, Yahudi dan Nasrani, kecuali dengan cara sebaik-baiknya. Famuhawaratuhum litabyini mahasin Islam amrun matlubun syar'an. Maka berdialog dengan agama lain untuk menjelaskan keunggulan Islam, kebaikan Islam, ini perkara yang secara syar'i dituntut sebagai langkah dakwah. Kalau dialog lintas agama boleh, asal dengan cara yang baik. Tapi kalau penyatuan agama, menganggap semua agama sama, menganggap semua agama mengajarkan kebaikan, menganggap penganut agama lain juga bisa ke surga, batal tauhidnya. Menolak banyak ayat dalam Al-Quranul Karim. Poin keempat, anna man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah fahuwa muslim fi dhahiril amr. Amal batin falan nabhathu anhu. Fa ilmuhu indallah fahuwa yuhasibu sahibahu alaih. Hadis ini menjelaskan orang yang mengatakan la ilaha illallah, lalu dia ingkar kepada sesembahan selain Allah, hanya menyembah Allah, secara zahir dia Islam, perlakukan sebagai seorang muslim. Kalau ketemu salam, saling mendoakan, kalau dia salam menjawab, kalau dia jadi imam dalam sholat, kita sah bermakmum di belakangnya. Kalau dia mati, dimandikan, disolatkan, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin dan didoakan ampunan. Itu hak sesama muslim, walaupun muslim yang ahli maksiat, muslim yang ahlul bid'ah. Kebidahan dan kemaksiatannya tidak mengeluarkan dia dari Islam. Dia muslim walaupun muslim ahli maksiat, mati dalam keadaan bermaksiat. Lagi nyekek botol, mati OD umpamanya. Lagi ngejamret, dikejar, ketubruk, mati. Kafir enggak? Enggak kafir. Dia tetap muslim, tapi muslim yang ahli maksiat tetap wajib disolatkan, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin dan didoakan. Kesalahan, kemaksiatan tidak mengeluarkan dia dari Islam. Itu secara zahir. Adapun aspek batin, apakah dia benar apa pura-pura, itu urusan dia dengan Allah. Kita tidak membahas aspek batin yang gaib bagi kita. Fahkum bidzawahirikum walatahkum bisarairikum. Hukumi orang berdasarkan aspek zahirnya. Zahirnya Islam, anggap dia Islam. Jangan menghukumi orang aspek batinnya, itu gaib bagi kita. Urusan dia dengan Allah, Allah yang akan menghisabnya. Inilah poin yang keempat. Kelima, itsbatu sifatil izzati lillah, wal izzah tatadammanu thalathata ma'an kama qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Hadis ini mengandung makna tetapnya sifat izzah bagi Allah, aziz, gagah. Izzah ini kata Imam Ibnu Qayyim mencakup 3 makna. Makna yang pertama al-quwwah, bimakna annahu qawi. Pertama kuat, maknanya Allah itu maha kuat.
Kedua, al-ghalib. Ghalib itu mendominasi, mengatur, menguasai. Ketiga, al-mumtani. Mumtani itu mampu mencegah apapun yang ingin dia cegah. Dan kalau dia mencegah, nggak ada seorang pun yang bisa menghalangi pencegahan Allah terhadap hal ini. Tiga makna dalam izzah, dalam aziz. Kuat, menguasai, mendominasi, dan bisa mencegah. Maknanya adalah ayat la yunalu bisu. Allah tidak mungkin ditimpa keburukan. Sejahat apapun, seburuk apapun makhluk berbuat kepada Allah, sedikit pun nggak merugikan, nggak mengenai keburukan itu kepada Allah, tidak sama sekali. Lalu kalau Allah tidak terugikan dengan kedurhakaan manusia, kenapa Allah melarang durhaka? Karena Allah sayang kepada makhluk agar tidak binasa, jangan berbuat buruk gitu. Allah berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli minkum ma naqasa fi mulki syai'a. Hai hamba-hambaku, seandainya semua makhluk dari awal sampai akhir, manusia dan jin, kalau semuanya dari awal itu dari zaman Nabi Adam sampai akhir nanti pada kiamat, semua jin manusia memiliki seburuk-buruk hati kalian, seburuk hati iblis. Dari hati yang buruk lahir syirik, kufur, bid'ah, maksiat, semua keburukan lahir, nggak ada kebaikan. Kalau semua makhluk durhaka kepada Allah dengan kadar kedurhakaan terbesar, mana qasofi mulki syai'a, tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun, nggak ngaruh kepada Allah. Sebaliknya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajul minkum mazada fi mulki syai'a. Hai hamba-hambaku, seandainya makhluk dari awal sampai akhir, manusia atau jin, memiliki sebaik-baik hati di antara kalian. Kalau semua makhluk jin manusia hatinya seperti hati Nabi Muhammad SAW, dari hati yang terbaik ini lahir ibadah yang hebat, akhlak yang super mulia. Semua makhluk ibadah dengan kadar ibadah seperti Nabi Muhammad SAW, semua taat, semua takwa dengan kadar yang puncak. Hal itu mazada fi mulki syai'a, tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Manusia beriman bertakwa nggak ngaruh kepada Allah, manusia durhaka juga nggak ngaruh. Allah mah ghaniyun anil alamin. Allah nggak butuh apapun dari alam ini, termasuk dari manusia. Allah nggak butuh ibadah manusia. Adapun Allah perintahkan manusia ibadah untuk kepentingan manusia sendiri, agar selamat, agar tidak binasa gitu. Jadi la yunalu bisu, Allah tidak akan dikenai keburukan. Surah Al-Mu'minun 88 menyatakan bahwa yujiru wa yujaru alaih. Allah yang memberi perlindungan, nggak butuh perlindungan. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Surah Asy-Syams ayat terakhir. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Allah ratakan, binasakan mereka itu karena dosa-dosa mereka. Ini kaum Nabi Soleh dikasih unta ini nggak boleh disakiti, nggak boleh didolimi, biarkan apa adanya. Ditangkap, disembelih, dimakan. Apa akibatnya? Allah murka. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Allah timpakan. Damdama itu kalau ada huruf yang diulang, damdama seperti gitu, karkaro gitu, seperti itu, qalqala itu artinya berulang terus menerus berkali-kali. Damdama itu Allah timpakan secara beruntun azab, siksa kepada mereka karena dosa mereka. Fasawwaha, Allah ratakan mereka. Wala yakhafu uqbaha, Allah tidak takut terhadap akibat yang dia lakukan. Nggak ada
efek dari apa yang Allah lakukan berefek negatif buruk kepada Allah, nggak ada. Maknanya la yakhafu ayyutba'a bisu'in lama anzala alaihimul uqubah. Allah tidak takut dikenai keburukan ketika Allah menimpakan azab kepada manusia durhaka. Dalam surah Al-Isra ayat 69, "Tsumma la tajidu lakum 'alaina bihi tabi'a." Kemudian kalian tidak akan mendapati penolong di dalam menahan azab kami kepada kalian. Kalian nggak bisa balas karena kedurhakaan kalian. Itulah poin yang kelima. Di dalam hadis tadi terkandung salah satu sifat Allah, izzah, aziz. Poin yang keenam, berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Kitab Jami'ul Ulum wal Hikam itu syarah kitab Arba'in An-Nawawiyah. Imam Nawawi menyusun hadis 42 disebut Arba'in. Arba'in 40 digenapkan aja gitu ya. Disyarah oleh Imam Ibn Rajab plus 10 hadis lagi jadi 52. Nama kitab itu Jami'ul Ulum wal Hikam. Dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam berkata Imam Ibn Rajab, "Innahu yasihul Islam ma'asyartil fasid." Sah keislaman seseorang walaupun ketika masuk Islam dia menetapkan syarat yang rusak. Seperti orang menyatakan, saya mau masuk Islam tapi saya nggak mau sholat. Saya masuk Islam tapi saya nggak mau zakat. Saya mau masuk Islam tapi saya dibolehkan mabuk, zina, seperti itu. Maka kemudian dia masuk Islam, nggak apa-apa, masuklah Islam. Dan setelah dia masuk Islam, syaratnya secara otomatis batal. Dia tetap wajib sholat. Walaupun ketika mau masuk Islam, dia syaratkan, saya masuk Islam tapi saya nggak mau sholat. Jangan, oh nggak boleh, nggak sah, udah nggak jadi. Jangan, ayolah masuk Islam dulu. Setelah masuk Islam, tetap kamu harus sholat. Syarat yang kamu tetapkan batal. Tidak boleh dipenuhi. Tetap kamu harus sholat, tetap kamu harus zakat, tetap kamu harus meninggalkan zina, harus meninggalkan mabuk, harus meninggalkan judi, dan seterusnya. فَإِذَا رَجَعَ إِلَى كُفْرِهِ بِمُقْتَضَى شَرْطِهِ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالرِّدَّةِ. Kalau setelah dia masuk Islam ternyata kafir lagi, nggak jadi Islam saya kalau harus sholat, nggak jadi Islam saya kalau nggak boleh zina, nggak boleh judi, nggak boleh mabuk, nggak jadi. Terus dia kufur lagi, maka dihukumi murtad. Kalau hukum Islam berlaku, maka berlakulah sabda Nabi SAW, man baddala dinahu faqtulu. Siapa orang yang mengganti agamanya dari Islam kepada agama lain, bunuh dia. Ada seorang namanya Hukaim bin Hizam. Dia sudah muslim tapi berbaiat kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, bayatu Rasulullah alla akhirra illa qaima. Aku berbaiat kepada Rasulullah SAW, tapi aku tidak mau tersungkur sujud, sholatku hanya berdiri saja. Makna la akhirra illa qaima, maknanya annahu arada ayasqutar ruku fi sholati. Dia maknanya mau menggugurkan kewajiban ruku dalam sholatnya. Nggak mau ruku, nggak mau sujud, berdiri aja gitu. Fabaya'ahun Nabi SAW ala dhalik. Oleh Nabi tetap dibaiat masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam, apa yang disyaratkan tadi batal. Tetap dia wajib sholat dengan ruku dan sujud. Seperti ada seorang Bani Thaqif, dia berkata, nubayyuka alal Islam
syari'atan alla natasaddaq wa alla nujahid. Saya baiat masuk Islam dengan syarat dua. Saya nggak mau sedekah, nggak mau jihad. Diterima oleh Nabi SAW, lalu berkata, saya tasaddaqun wa yujahidun. Mereka tetap harus sedekah dan harus jihad. Ada datang kepada Rasul SAW lalu berkata, ya Rasulullah, innani sauslimu wa ana karih. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam walaupun saya tidak suka masuk Islam. Apa kata Nabi SAW? Aslim wa in kunta karihan. Masuk Islamlah walaupun kamu itu terpaksa atau tidak suka. Masuk Islam dulu. Nanti setelah masuk Islam, diajari Islam, diajari ibadah, dipastikan akan suka kepada ajaran Islam. Inilah faidah yang ke-6. Ke-7. Anna kalimat tauhid min fadhailiha annaha tu'minu qailaha fala yu'tada alaihi la fi malin wala fi damin. Hadis ini menjelaskan bahwa kalimat tauhid salah satu keutamaannya membuat orang yang mengatakan kalimat tauhid aman. Dia tidak boleh dizalimi dalam hal hartanya, darahnya ataupun kehormatan. Hartanya dilarang diambil paksa, kehormatannya nggak boleh dihinakan, darahnya nggak boleh dialirkan, nggak boleh dilukai, apalagi dibunuh. Inilah beberapa faidah yang kita ambil dari hadis ini. Ya, cukup sore hari ini sampai di sini saja. Insya Allah bab-bab berikutnya akan kita bahas di hari Jumat yang akan datang. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab seperti biasa. Untuk hari Jumat, pertanyaan dikhususkan bagi pendengar dan pemirsa Radio Roja dan TV Roja. Kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga Abu Lukman. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita di kajian sore hari ini langsung dari kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan melalui pesan WhatsApp ataupun line telepon di 021 823 6543. Baik Ustaz, pertanyaan pertama kita angkat terlebih dahulu dari hamba Allah di Sumatera Selatan, dan juga ada pertanyaan senada juga dari Abu Abdullah di Jakarta. Pertanyaannya Ustaz, iman terkadang naik dan turun. Apakah mungkin ketika iman turun, niat kita dalam beribadah menjadi tercampuri riya atau sum'ah Ustaz? Dan bagaimana kiatnya agar niat ini tetap ikhlas walaupun iman sedang turun? Tafadhol Ustaz. Taib, barakallahu fiik. Salah satu akidah atau keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah meyakini iman ini bisa naik, bisa turun. Ayatnya banyak, hadis banyak, lebih banyak lagi. Surah Al-Anfal ayat yang pertama menyatakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat kepada orang mukmin bertambah keimanannya. Ini menunjukkan iman bisa bertambah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Allah lah yang menurunkan sakinah kepada hati orang-orang mukmin untuk menambah iman mereka. Kalau bisa bertambah berarti bisa berkurang. Bertambah karena ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Iman bertambah karena ketaatan, dan iman bisa berkurang karena kemaksiatan.
ketika kita sedang mengalami penurunan iman, kita wajib tahu kenapa iman kita turun. Pasti ada penyebab. Penyebabnya maksiat. Ada dua jenis maksiat. Pertama, karena mengabaikan perintah, mengabaikan sholat. Sholat sih sholat, tapi di rumah tanpa udzur. Sholat sih sholat, tapi tidak berjamaah di masjid tanpa ada alasan. Itu mengabaikan perintah, bisa turun tuh iman. Kedua, karena melanggar larangan, karena berdusta padahal itu dilarang, karena bergibah, karena menghina orang, karena apalagi kalau dosa-dosa besar seperti berjudi, riba, berzina, mencuri, itu penyebab turunnya iman dengan kadar turun yang sangat banyak, drastis turunnya nanti. Itu pertama, iman turun karena sebab dosa atau maksiat, baik penyebabnya mengabaikan perintah atau penyebabnya adalah melanggar larangan. Ketika iman turun, lebih mudah digoda setan untuk melakukan perbuatan yang lebih buruk lagi, sampai kepada taraf riya ketika ibadah amal soleh. Sholat bisa muncul riya, dan mudah munculnya riya dan diikuti karena lemahnya iman, karena dosa dan maksiat tadi. Ya, sangat mungkin ketika iman turun kita bisa riya, kita bisa ujub, kita bisa takabur. Ingat, satu dosa ada hukuman tunai langsung di dunia oleh Allah, selain hukuman tertunda di akhirat. Apa hukuman tunainya itu? 2, bahkan 3 ketang. Ada ketangnya. Ketang ini ralat dari 2, 3 minimalnya. Pertama, dicabut hidayah oleh Allah dari diri kita. Setelah berdosa, kita kok jadi malas ibadah. Setelah berdosa kok berat melakukan amal soleh, tercabut tuh hidayah. Asalnya Senin Kamis tidak pernah lewat, tiba-tiba malas, akhirnya tidak saum. Asalnya setiap malam bangun tahajud, tiba-tiba aduh malas untuk tahajud. Itu tercabut hidayah, efek dari dosa dan maksiat. Kedua, yang dibayar kontan adalah dicampakkannya keinginan untuk berbuat dosa lain, maksiat lain. Tadinya nggak berani gibah, kok tiba-tiba berani gibah ya. Itu hukuman Allah yang kontan karena dosa kita sebelumnya. Tadinya nggak berani menghina orang, mencaci orang, kok sekarang berani berkata kasar sampai menyakiti orang ya. Itu keinginan, keberanian untuk berbuat dosa itu Allah yang kasih sebagai hukuman atas dosa sebelumnya. Ini yang kontan, sebelum yang tertunda di akhirat berupa azab. Dan yang ketiga, keresahan, kegelisahan, ketidaktenangan hati. Ketentramannya, sakinahnya dicabut oleh Allah. Resah, gelisah, mudah depresi, mudah stres dia, ya. Nah, jadi termasuk salah satu efek dari dosa dan maksiat, nanti sangat mudah kita riya dalam ibadah dan amal soleh. Efek dari turunnya iman, dan turunnya iman efek dari dosa dan maksiat. Ya, sangat mungkin ketika iman turun kita bisa riya, bisa ujub, bisa takabur, dan bisa melakukan dosa-dosa lain yang sebelumnya kita tidak lakukan. Apa yang harus kita lakukan biar keikhlasan tetap terjaga? Pertama, tobati dosa-dosa kita. Introspeksi diri, dosa saya apa? Kenapa saya jadi malas ibadah? Kenapa saya tidak bisa bangun tahajud? Kenapa Senin Kamis kok saya tidak bisa lagi saum? Kenapa pas baca Quran asalnya berlembar-lembar, baru sehalaman aja sudah malas, ngantuk, atau tergoda buka HP, akhirnya ditutup. Kenapa? Itu tersabut hidayah. Introspeksi, pasti karena dosa.
temukan penyebabnya, tobati dosa itu. Banyak-banyak istighfar, ya. Banyak-banyak melakukan amal ibadah, amal soleh penghapus dosa tadi. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan bisa menghapus dosa-dosa kesalahan. Kata Nabi SAW, fa'at bi sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikuti keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan ini bisa menghapus dosa keburukan tadi. Jadi pertama, tobati, ya. Kedua, dorong kita untuk beribadah, beramal soleh, infak dan sedekah untuk menghapus dosa tadi selain istighfar. Kemudian yang ketiganya, minta bantuan kepada Allah agar kita diikhlaskan, agar kita tidak dicabut hidayah. Berdoa, minta hidayah. Baca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Baca doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Baca doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Baca doa Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat. Minta kepada Allah, karena Allah yang membolak-balikan hati kita, ya. Itu yang kedua. Yang ketiganya, selain taubat, ya, berbuat baik dan berdoa, pelajari keutamaan dari ikhlas dan pelajari bahaya dari ketidakikhlasan. Setelah faham keagungan ikhlas, kita termotivasi ikhlas. Setelah tahu bahaya dari riya, kita akan takut dari riya. Akhirnya kita berupaya untuk tetap mempertahankan keikhlasan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Abu Lukman. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, masih kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp. Pertanyaannya Ustaz, di kampung saya masih ada ritual namanya sedekah bumi Ustaz, ketika tanggal 1 Syuro. Ritualnya diawali dengan tahlilan di kuburan Ustaz, dan diakhiri dengan menyembelih kambing dengan kriteria tertentu. Pertanyaannya Ustaz, ini sudah turun-temurun di kampung saya, semua warga kampung mendukung acara tersebut. Apakah termasuk kerabat saya? Apakah mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Ustaz? Dan bolehkah saya tidak berniat pulang kampung karena hal tersebut? Jazakumullahu khairan, tafadhol Ustaz. Taib, barakallahu fiik. Kalau orang sudah terjerumus kepada perbuatan yang menyimpang dari aspek apapun, menyimpang dari tauhid, menyimpang dari akidah, menyimpang dari syariah, mungkin nggak diampuni. Sangat mungkin kalau dia tobat, kalau dia istighfar, melakukan banyak kebaikan, bisa menghapus dosa dan kesalahan. Sangat mungkin. Doakan saya semoga Allah memberikan hidayah. Itu pertama. Kedua, ada nggak unsur syirik? Tergantung. Menyembelih kambing tadi itu niatnya untuk Allah atau untuk makhluk? Karena menyembelih itu aplikasi tauhid. Menyembelih itu persembahan. Untuk siapa itu persembahan? Kalau untuk Allah, ibadah, taqarrub. Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakan, sesungguhnya sholatku dan sesembelihanku. Sesembelihan itu disandingkan dengan sholat. Agungnya ibadah menyembelih disandingkan dengan sholat. Fasholli lirabbika wanhar. Sholatlah kamu karena Allah dan menyembelihlah. Jadi menyembelih itu ibadah yang sangat agung, berisi tauhid kepada Allah, pengorbanan kepada Allah atas perintah Allah. Ketika pengorbanan itu dilakukan bukan untuk Allah, musyrik. Karena menyembelih adalah ibadah yang tidak tergantikan. Makanya kalau ada orang yang menyatakan ganti aja kurban, akikah, jangan menyembelih, uangnya aja disetorkan ke orang. Itu orang nggak ngerti hakikat dari menyembelih. Menyembelih itu ibadah yang
jauh lebih agung daripada sedekah. Sedekah adalah ibadah sosial. Menyembelih itu tauhid. Ketika orang menyembelih atau berkurban dengan apapun bukan kepada Allah, musyrik. Kata Nabi SAW, dakhala rajulun al-jannata fid-dzubab. Ada orang yang masuk surga karena seekor lalat. Ada yang masuk neraka juga karena seekor lalat. Ditanya kaifa dzalik? Bagaimana itu? Ada satu kaum punya sesembahan patung. Setiap orang lewat dicegat, lalu disuruh qarib, berkurban untuk berhala kami. Ada orang, saya tidak punya apapun untuk dikurbankan. Qarib walau fidzubab, berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya dia nangkap seekor lalat, kemudian dipersembahkan kepada patung itu. Fakhalla sabila, dia dibiarkan lewat. Fadakhalan nar, dia masuk neraka. Kurbannya nggak bernilai dengan seekor lalat. Tapi bukan nilainya, tapi pengorbanannya kepada berhala, kepada selain Allah. Neraka tuh. Datang lagi orang, dicegat lagi. Qarib walau bidzubab, berkurban walaupun dengan seekor lalat. Dia menyatakan, saya tidak akan berkurban dengan sesuatu pun kecuali kepada Allah. Fadaraba unuqahu, dipenggal lehernya. Fadakhalal jannah, dia masuk surga. Lihat, pengorbanan dengan apapun itu bernilai agung, tauhid dan syirik. Makanya kalau ibadah kurban, ibadah akikah atau menyembelih kemudian dihapus, uangnya aja sudah disumbangkan, ini orang mata duitan, nggak tahu nilai tauhid dalam menyembelih. Apalagi ya ketika disumbangkan aja ke lembaga tertentu, masyarakat di sekitar yang kurang, yang sangat ingin daging tidak terbagi dagingnya kepada para pejabat di lembaga itu aja, yang sejahtera, yang senang-senang. Fakir miskin di sekitar orang yang berkurban gigit jari. Ini orang mata duitan, menghapus ibadah menyembeli demi duit. Gak ngerti tauhid nih orang. Karena itulah, maka menyembelih atau berkurban dengan apapun wajib untuk Allah dan bukan untuk yang lain. Kalau yang tadi dalam ritual menyembelih kambing untuk selain Allah, untuk leluhur, untuk jin penunggu di sana, maka musyrik, tidak boleh. Bisakah kalau tobat diampuni? Ya, semua dosa termasuk musyrik, kalau tobat pasti diampuni. Para sahabat dulu orang musyrik, lalu masuk Islam, tobat dari perbuatan syiriknya dan keislamannya bagus, diampuni. Adapun ayat yang menyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini maksudnya kalau syiriknya itu terbawa mati dan tidak ditobati. Ayat ini untuk yang tidak tobat. Siapa yang syirik lalu mati dalam keadaan syirik tidak pernah tobat, tak akan diampuni dosa syiriknya. Adapun kalau sebelum mati dia tobat dari syiriknya, maka diampuni atas rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya, cukup ya, sampai di sini aja. Insyaallah kita jumpa lagi melanjutkan kitab ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat sore ini, yang beliau sampaikan langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung, Jawa Barat.
Kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga apa yang kita pelajari di Jumat sore ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan amal-amal soleh dan juga menjauhkan kita dari dosa dan maksiat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio